Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, mohon izin Bapak dan Ibu dosen, mohon izin pamong pengasuh. Izin memperkenalkan diri, Muda Wanita Praja, Yunisa Rahmarifianti, NPP 310794 dari kelas F2, Program Studi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 topik. Yang pertama adalah kepemomprajaan, yang kedua adalah kybernologi, dan yang terakhir adalah ilmu pemerintahan. Saya akan menjelaskannya dimulai dari pengertian, lalu ruang lingkup, dan focus of interest. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara ketiga disiplin ilmu tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hubungan antara kepemomprajaan dan kybernologi yang diibaratkan seperti jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan yang berkarakter Indonesia. Yang pertama, kepemomprajaan. Kepemomprajaan adalah sistem nilai dasar pemerintahan menurut perspektif kybernologi. Pamompraja adalah tenaga penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang telah dibekali dengan nilai-nilai kepamomprajaan melalui penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi kepamomprajaan, sehingga tenaga yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi kepamomprajaan untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri melalui organisasi pemerintahan, dengan memegang teguh kode etik profesional kepamomprajaan. Dengan demikian, diharapkan kinerja pemerintahan yang dijalankannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai konstituen, terjanji, dan pelanggan. Yang kedua, kybernologi. Kybernologi adalah sebuah paradigma baru ilmu pemerintahan yang merupakan rekonstruksi dari pemerintahan lama. Kybernologi atau ilmu pengetahuan pemerintahan adalah suatu sistem dari gerak semua fungsi yang ada di satu masyarakat negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Pemerintah tidak akan mempunyai peran manakala tanpa adanya pemerintahan, karena pemerintah menunjukkan lembaga yang tidak dinamis, sedangkan pemerintahan merupakan kegiatan atau proses aktivitas pemerintah. Mari kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perbedaan dan persamaan antara kepemomprajaan, kybernologi, dan ilmu pemerintahan. Dalam hal persamaan, kepemomprajaan, kybernologi, dan ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu yang memiliki objek material sama, yakni negara atau pemerintahan. Secara garis besarnya, mempelajari tentang pemerintahan, bagaimana tugas pemerintahan, apa saja nilai-nilai pemerintahan, dan juga mempelajari tentang bagaimana perkembangan pemerintah dari zaman ke zaman berikutnya. Poin yang nomor 3 adalah ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga, serta antar yang memerintah dengan yang dipemerintah. Ilmu pemerintahan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sivil. Perbedaan antara kepemomprajaan, kybernologi, dan ilmu pemerintahan dapat dilihat dari segi objek ilmunya. Dalam hal ini, kepemomprajaan, kybernologi, dan ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu yang memiliki objek material yang sama, yakni negara atau pemerintahan. Tetapi, masing-masing ilmu memiliki objek formal yang berbeda. Objek formal dari kepemomprajaan lebih menyoroti ke bagian bagaimana mencetak tenaga penyelenggara pemerintahan yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kepemomprajaan dan kompeten agar dapat menjalankan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan objek formal dari kybernologi dan ilmu pemerintahan adalah lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah atau pemerintah dan yang diperintah atau rakyat dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, mengandung arti bahwa kybernologi dan ilmu pemerintahan berperan sebagai ilmu yang nantinya akan dipelajari dan diterapkan oleh seorang tenaga penyelenggara pemerintahan atau seorang pamompraja. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bagaimanakah hubungan antara kepemomprajaan dan kybernologi yang diibaratkan seperti jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan yang berkarakter Indonesia agar dapat diterapkan dalam IPOLEK Sosbud Hankam Indonesia.
Jarum dengan benang merupakan bentuk metaforik hubungan antara kybernologi dengan kepemokrajaan. Kedua hal tersebut dinyatakan sebagai dua kebutuhan utama pemerintahan dalam negeri ke depan, yaitu buah pikiran dan profesionalisme. Dalam hal ini, profesionalisme adalah kepemokrajaan dan kybernologi adalah bangunan buah pikiran yang kuat. Buah pikiran yang kuat adalah pikiran yang bangunannya berkualitas total, di mana yang dimaksud di sini tidak lain adalah magnanimous thinking. Artinya, pikiran yang berkapasitas ilmiah tinggi, yang utuh dan bulat, mengikuti siklus seperti gambar di bawah ini. Ketajaman jarum tidak akan merusak jahitan, begitupun ketajaman buah pikiran tidak akan merusak sasarannya. Sebaliknya, jarum yang tumpul justru akan merusak jahitan. Demikian juga, pikiran yang tumpul akan merusak pihak lain dan merugikan diri sendiri. Tajam tumpulnya suatu pikiran tergantung pada tingkat keterasahannya. Penajaman terjadi manakala sementara menuju sasaran antara pihak-pihak terkait berlangsung proses pengasahan asosiatif. Dekat mendekati. Sebaliknya, penumpulan terjadi tatkala sementara menuju sasaran antar pihak terkait langsung proses pengaratan disosiatif. Jauh menjauhi. Buah pikiran yang besar, kuat, dan tajam menerobos zaman ke depan, tidak cukup dan sia-sia, tanpa benang yang walaupun halus, namun kuat juga dan tiada berkeputusan. Benang itulah kepemokrajaan dan kybernologi adalah jarumnya. Tetapi, benang yang lepas dari jarumnya tidak berguna. Pendidikan tinggi kepemokrajaan berfungsi untuk memadukan jarum dengan benangnya, benang dengan jarumnya, sehingga apa yang telah diterobos oleh jarum terikat oleh benangnya, dan terbentuklah bangunan kinerja pemerintahan yang sustainable yang dapat memenuhi kebutuhan manusia seseorang dan di masa depan. Kebutuhan manusia sekarang dan di masa depan. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kepemokrajaan, kybernologi, dan ilmu pemerintahan adalah tiga disiplin ilmu yang sangat terkait dan sangat penting bagi terwujudnya sistem pemerintahan Indonesia yang baik untuk masa depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.